Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistio Kurniawan akan menjelaskan tentang perjanjian atau perikatan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab bal-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama kali dalam ijab dan kabul. Yang kedua, sesuai dengan kehendakan syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Sedangkan pengertian akad menurut terminologi atau istilah ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Pertama, pengertian secara umum. Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapatan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Atau itu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan yang sendiri. Seperti wakaf, talak, pembebasan, atau suatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yaitu dikemukakan ulama fikih diantaranya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syarah yang berdampak pada objeknya. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan yang syariah. B. Rukun dan syarat perjanjian. Satu rukun akad setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut. Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang menunjukkan terjadinya akad dikategorikan rukun sebab kebenarannya sudah pasti. Sementara jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas satu, pernyataan untuk mengikatkan diri atau sighat al-akad. Dua, pihak-pihak yang berakad al-mutaqidain. Tiga, objek akad atau al-maqud alaihi sighat. Al-akad merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Syiat al-akad ini diwujudkan melalui ijab dan kabul. Definisi ijab menurut ulama Hanafi adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Yang kedua, syarat perjanjian akad. Para ulama fikih menetapkan bahwa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, di setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedangkan akad al-wadiyah, al-hibah, al-ijra atau sewa-nyewa demikian juga. Adapun syarat-syarat umum suatu akad itu adalah A. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum mukallaf, atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Yang B. Objek akad itu diakui oleh syarah. Untuk objek akad ini disyaratkan pula berbentuk harta, memiliki oleh seseorang, bernilai harta menurut syarah. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti qomar atau minuman keras. Di samping itu, jumhur ulama fikih selain ulama Hanafiyah menyatakan bahwa barang najis seperti anjing, bulu dari babi, bangkai, dan darah tidak bisa dijadikan objek akad karena najis tidak bernilai harta dalam syarah. C. Akad itu tidak dilarang oleh nas ayat atau hadis syarah. D. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. E. Akad itu haruslah bermanfaat. F. Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya kabul. Apabila utuh sahih ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. G. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Tujuan akad itu jelas dan diakui syarah. Misalnya dalam akad ijarah sewa menyewa, tujuannya adalah
pemilikan manfaat bagi orang-orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. C. Perjalanan kerja di dalam Islam memang belum ditemukan teori yang menjelaskan mengenai outsourcing secara spesifik. Tetapi jika tidak terlalu lebih jauh mengenai konsep dan unsur outsourcing, tentu dapat kita kiaskan ke dalam konsep ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, sedangkan pengertian syara al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sementara menurut Malikiyah, ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Syekh Sabit bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership malkiyah atas barang itu sendiri. Sementara dalam buku hukum perjanjian dalam Islam karangan Hairuman Pasaribu dan Subarwardi Kahlubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan ijarah atau sewa menyewa yang maksudnya suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Menurut Halim Karim dalam buku Fikih Muamalah menerangkan bahwa ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Harun Mas'adi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah kontekstual menjelaskan bahwa ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan. Ijarah dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan ijarah tersebut janganlah diartikan sewa menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja. Mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Dalam hubungan ini, syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, sekiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership malkiyah atas barang itu sendiri. Perjanjian kerja dalam syariah Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa, yaitu ijarah sewa menyewa tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan. Al-ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Dalam istilah hukum Islam, pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir, atau ini terdiri atas ajir, yaitu seseorang atau beberapa orang bekerja pada seseorang tertentu, dan ajir mustaqar, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Demikian hasil penjelasan saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.